Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah sholat tarawih yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih sehat. Kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan coba ingat kembali. Kita sering mendengar dulu ya istilahnya itu mampir ngombe. Jadi hidup di dunia ini sangat sebentar, diibaratkan orang dalam perjalanan hanya singgah ya untuk mampir ngombe. Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka ghariban aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Artinya kalau kita ini sebagai orang asing atau seorang pengembara pasti juga ingin pulang gitu kan. Tidak selamanya di tempat pengembaraan atau di lingkungan orang asing itu. Kemudian juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 114, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul illa bistum illa qalil. Qul intal qala illa bistum illa qalila. Lau annakum kuntum ta'lamun. Kamu itu tidak tinggal di bumi ini melainkan hanya illa qalil ya, hanya sebentar saja. Seandainya ya law annakum kuntum ta'lamun, seandainya kalian itu mengetahui bahwa memang hidup dunia ini sebenarnya sebentar sekali. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 22, surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi, dan mereka meminta kepada Muhammad agar azab itu disegerakan. Wa la yukhlifallahu wa'dah, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Wa inna yauman 'inda rabbika, dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu kal alfi sanatin ya, satu hari ya, inda rabbika di sisi Tuhanmu itu kal fi sanatin, seperti hanya 1000 tahun, mimma tu'adun ya, seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Jadi sehari di akhirat itu seperti di dunia ini 1000 tahun. Saking kayak dunia itu lama, terlebih kalau berada pada situasi kita disiksa misalnya karena banyak dosa. Kalau misalnya satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, maka 1 tahun di dunia itu setara dengan 365 hari kan. Maka kalau 1 hari di akhirat tinggal mengalikan saja, berarti 365 hari kali 1000 kan, karena 1 hari di akhirat 1000 tahun. Maka 1 hari di akhirat itu setara atau sepadan dengan 365.000 hari. Berarti 1 hari di akhirat adalah 365.000 hari dunia. Jadi 1 hari di akhirat itu setara, sepadan dengan
365 hari di dunia. Misalnya kita hitung ya, satu hari di akhirat juga sama dengan 24 jam. Seperti dunia misalnya, hitungannya itu. Maka satu hari di akhirat, berarti kan 1000 kan? 1000 tahun tadi. Satu harinya 24 jam, maka 1 jam di akhirat, 1000 dibagi 24. Nah, kalau dihitung itu nanti akan ketemu 41,7 tahun. Jadi dalam 1 jam di akhirat itu setara dengan 41,7 tahun. Jadi hampir 42 tahun dalam 1 jam di akhirat. Kalau misalnya umur rata-rata umat Muhammad itu, karena Rasulullah meninggal 63 tahun, misalnya anggaplah rata-rata, ada yang lebih, ada yang kurang, itu 60 tahun. Maka kalau 60 tahun, kalau 1 jam itu sama dengan 41,7 tahun, maka 60 tahun dibagi 41,7 tahun, maka akan ketemu 1,4 jam. Berarti hampir hanya nggak ada kurang 1,5 jam kalau dibandingkan hari di akhirat. Jadi kita hidup 60 tahun itu kira-kira kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat itu sekitar 1,4 jam. Itulah sebabnya kenapa orang tua kita menyebutnya hidup dunia ini mung ibaratnya mampir ngombe. Nah, inilah gambaran betapa memang di dunia ini sebenarnya amat sebentar. Dan amat sebentar itu sayangnya kalau dibandingkan dengan akhirat, sebenarnya Allah mengatakan hanyalah permainan dan sendal gurau saja. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan kehidupan dunia ini hanyalah la'ibun wa lahwun. Jadi permainan dan sendal gurau belaka. Waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Dan sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun. Tidakkah kamu mengerti? Ini di Al-An'am ya, ayat 32. Namun demikian, jamaah sekalian, memang kita ini sebagai manusia sudah Allah karakternya ya, sudah diberikan karakter, memang senang banget kepada dunia ini. Zina linnasi hubus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiri muqantarati minad dahabi wal fiddah wal khayli. Ya. Jadi dijadikanlah indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa yang diingini. Apa? Yaitu hubus syahawati minan nisa ya, kepada wanita-wanita. Wal banin, kepada anak-anak ya, anak-anak turun ini senang kita ya. Kemudian juga wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddah ya, harta yang banyak dari jenis emas dan perak. Wal khayli musyawwamati, juga binatang-binatang ternak ya, kendaraan ya kalau sekarang. Kemudian juga wal hars, sawah sing ngombo, ladang, sawah ladang. Nah, itu juga senang kita. Nah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semuanya itu kesenangan hidup dunia. Namun ya, wallahu indahu husnul maaf. Dan sebenarnya di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi artinya surga. Jamaah sekalian, kalau kita melihat tetangga kiri kanan adik-adik kita ya, yang di Korea, di Arab Saudi, ya, di mana lagi, Hong Kong, pasti dia ingin kembali.
Dulu Mbah Wardi juga demikian ya, baru dibawa ke Solo nggak kerasan, pasti ingin kembali ke kampung halamannya. Dan banyak sekali contoh orang warteg itu di Jakarta, Bogor dan sekitarnya, atau orang Lamongan jual soto Lamongan, itu hidupnya sekenanya di pengembaraan itu. Tapi ternyata hasilnya itu buat membangun rumah di kampung. Karena apa? Karena dia ingin kembali. Jadi sebenarnya jamaah sekalian, kita itu juga punya naluri sebenarnya ingin kembali ke kampung halaman. Nah, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman, kampung kembali itu adalah akhirat. Maka dari itu sebenarnya kesenangan di dunia ya, kesenangan di pengembaraan itu bagi orang beriman sebenarnya tidak apa-apanya. Karena kesenangan yang sesungguhnya itu ibarat kita pulang kampung itu ketemu keluarga dan sebagainya itu ya di kampung. Dan kampung orang beriman itu adalah di akhirat. Karena di dunianya hanyalah sekedar main-main saja. Maka saya ingin akhiri dengan kisah ya. Pada saat Nabi Isa jalan-jalan itu ketemu orang pada meninggal dunia ya. Jadi kemudian Nabi Isa bertanya kepada para pendampingnya yang disebut dengan Hawariyun. Hawariyun itu pendamping setia ya. Kalau Nabi Isa itu jumlahnya 12 ya, Hawariyun itu. Nah, sesungguhnya orang-orang ini meninggal karena kemarahan Allah. Seandainya tidak karena itu, tentulah mereka masih semangat untuk saling mengubur satu dengan yang lain. Karena seluruh desa itu pada meninggal semua. Akhirnya malamlah tiba, kemudianlah mereka pada malam harinya ya diikuti oleh hari itu, kemudian mukjizat dari Nabi Isa ya, mukjizat dari Nabi Isa ini tiba-tiba muncullah dari arah kegelapan desa itu seorang berkata, kami memenuhi panggilanmu, wahai kekasih Allah, gitu kan. Akhirnya seorang itu mendekat dan Nabi Isa berkata, bagaimana keadaanmu dan bagaimana pula kisahmu kok bisa meninggal semua seperti ini. Kemudian orang itu berkata yang datang dari kegelapan tadi itu, kami bermalam dalam keadaan sehat walafiat, tetapi kami bangun pagi-pagi dalam neraka Hawiyah. Jadi pada malam hari warga itu sebenarnya masih sehat, tapi tiba-tiba pas bangun sudah berada di neraka. Akhirnya Nabi Isa bertanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Maka orang itu menjelaskan semua itu karena kami terlalu mencintai dunia dan kami patuh kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat ya, ahlul maksiat. Jadi ternyata orang yang datang itu dia kisahkan, loh kenapa kamu kan udah di neraka kok bisa ke sini? Nah, ternyata sebenarnya orang ini baik, tapi karena ikut-ikutan tadi, dia hanya di perengannya neraka yang udah ngeri lah, takut jatuh juga gitu kan. Tapi akhirnya karena doa dari Nabi Isa tadi, karena Nabi Isa mukjizat salah satunya ini, ya dia cerita bahwa saya memang berada di antara mereka, tetapi saya tidak termasuk di antara mereka, maksudnya termasuk yang terlalu mencintai dunia. Dan dia juga mematuhi orang-orang yang suka berbuat maksiat. Jadi elon-elonen lah gitu. Nah, ketika siksaan Allah itu turun kepada mereka, maka siksaan itu tidak mengenal. Maka orang-orang yang baik juga akan kena gitu kan. Karena dia memang pada lingkungan orang-orang yang berbuat maksiat dan sangat mencintai dunia itu. Nah, Nabi Isa mengucapkan terima kasih atas penjelasan orang yang datang tiba-tiba di kegelapan itu dan ternyata menjadi salah satu dari mereka yang di neraka. Namun karena berbuat baik sehingga dia tidak di bawah neraka tapi hanya di pinggiran. Lalu ia berlalu kemudian menghilang lagi kegelapan. Setelah itu Nabi Isa bersabda kepada para Hawariyun, jadi para pendampingnya itu, sungguh makan sepotong roti syair, yaitu roti yang kasar dan berkualitas rendah, serta memakai pakaian bulu hitam, ya pakaian yang sangat sederhana saat itu,
dan tidur di dekat tempat sampah itu lebih banyak membawa keselamatan dunia dan akhirat ya, daripada berfoya-foya mencari dunia tapi meninggalkan perintah Allah. Nah, saya kira itulah jamaah sekalian gambaran bahwa merugilah kita kalau dunia ini dipandang semata-mata sangat dicintai dan melupakan kampung yang sejati, yaitu kampung akhirat. Karena kita ini memang diciptakan oleh Allah, ditiupkan ruh kita pada usia kehamilan 40 hari, maka kembali yang abadi dari kaum beriman itu adalah kampung akhirat. Jadi sekali lagi, di dunianya hanyalah sebentar, kira-kira hanya 1,4 jam dibanding di akhirat. Akhirat itu yang sangat kekal, ya. Maka jangan lupa kita untuk mempersiapkan diri. Sebagaimana tadi siapa orang Lamongan yang Mboro ya, atau dulu ke Tongkal ya, kemana lagi, ke Malaysia ya. Dia menyiapkan bekal untuk bisa hidup di kampung. Dan kalau orang bertakwa, orang beriman, menyiapkan apa yang di dunia ini sebenarnya untuk bekal kembali di kampung halaman kita, yaitu kampung akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.